Baik, selamat pagi untuk kita semua. Nah, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama-tama kami hormati Ibu dosen pengampu bidang studi kebijakan dan pembangunan pertanian, dan kepada teman-teman semua kelompok yang lain. Nah, pada saat kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas yang Ibu berikan kepada kami, yaitu pada saat ini kami memilih komoditi kelapa hijau diolah menjadi minyak kelapa. Nah, di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, perkenalkan, nama Jerniwati Warubu, NPM 208220012, dan teman saya Suci Wulandari, NPM 208220015. Nah, langsung saja, inilah tahap pengolahan kelapa hijau menjadi minyak kelapa. Nah, di sini tentu teman-teman bertanya, mengapa sih Jernih dan Suci memilih komoditi kelapa untuk diubah menjadi minyak kelapa? Nah, alasannya karena sebagai berikut. Buah kelapa ini sudah menjadi salah satu komoditas makanan yang serbaguna sebagian besar masyarakat, khususnya negara kita di Indonesia. Kita tahu buah kelapa ini digunakan dalam banyak hal, mulai dari membuat masakan sehari-hari hingga dimasukkan dalam regimen bahan kecantikan dan perawatan diri yang alami. Dan juga buah kelapa merupakan salah satu komoditas yang masih kurang dikembangkan secara optimal oleh pertanian Indonesia. Padahal teman-teman, kelapa ini dapat diolah menjadi berbagai jenis produk yang sangat bernilai ekonomis jika dijual. Nah, dengan itu tentu menjadi pertanyaan, apa sih yang bisa dihasilkan oleh buah kelapa ini? Apa saja sih produknya yang bisa dijadikan untuk menjadi bahan makanan atau kecantikan atau bahan alat lainnya? Yaitu seperti kopra, minyak kelapa, kelapa parut kering, arang tempurung kelapa, serat sabut kelapa, dan gula kelapa. Nah, tentu di sini teman-teman mungkin timbul dalam hati bertanya kan, mengapa sih harus kelapa hijau yang dijadikan minyak kelapa atau minyak goreng? Kenapa? Kan biasanya itu lebih bagus minyak kelapa sawit. Biasanya dijadikan minyak goreng atau minyak makanan. Nah, di sini saya akan menjawab atau kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tersebut. Nah, jika teman-teman belum tahu manfaat sebenarnya dari kelapa hijau ini, baik saya akan mengasih tahunya. Di sini manfaatnya itu membuat rambut berkilau, melembabkan kulit, mencegah penyakit hati, membantu penurunan berat badan, meningkatkan fungsi otak, dan juga memerangi infeksi bakteri dalam tubuh kita. Dan juga itu bisa menjadi alternatif bahan makanan yang lebih sehat untuk dijadikan bahan makanan sehari-hari. Dan juga bisa mempercepat penyembuhan luka. Jika kita luka, bisa kita menggunakan minyak kelapa ini. Dan juga ke-9 itu dipercaya dapat melawan jamur. Dan ke-10 membersihkan rongga mulut kita. Sebagian besar orang mungkin bertanya atau percaya akan manfaat komponen yang satu ini. Namun, para ahli nutrisi masih memperdebatkannya. Pasalnya di mana minyak kelapa mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi. Sementara itu, lemak jenuh berlebih di tubuh bisa memicu timbulnya penyakit jantung. Di sisi lain, para ahli juga menyebutkan bahwa kandungan minyak kelapa ini, yakni itu susunan lemak jenuh yang ada pada minyak kelapa berbeda dari yang terdapat pada olahan produk hewani. Jadi antara produk hewani dan produk dari kelapa ini ada perbedaan sedikit ya teman-teman. Mungkin minyak kelapa juga seringkali bisa disebut sebagai alternatif yang lebih sehat dari jenis minyak lainnya. Sesuai dengan pembahasan saya sebelumnya di bagian-bagian manfaat dari kelapa. Jadi jenis minyak yang satu ini, minyak kelapa hijau ini, dianggap bermanfaat untuk kecantikan hingga kesehatan secara keseluruhan. Minyak kelapa ini tak hanya berguna untuk kesehatan dan kecantikan, dan juga kelebihannya yang lain itu seperti mengandung zat gizi tinggi yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita atau imun tubuh kita. Berbeda dengan jenis minyak-minyak yang lain yang masih kurang sesuai atau sehat dalam tubuh kita.
Minyak kelapa murni ini juga mengandung senyawa antioksidan fenolik. Dan bukan hanya itu saja, selain itu juga manfaat minyak kelapa murni ini juga mengandung asam laurat, kaprilat, dan kaprat yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik itu dalam pencernaan kita yang sangat berfungsi untuk melawan bakteri-bakteri jahat yang mengganggu usus kita, yang bisa berpengaruh pada kesehatan lambung atau usus kita. Tentu itu sangat bermanfaat dan sangat diperlukan untuk kesehatan kita ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung masuk pada pengolahan kelapa hijaunya. Ya, di sini di gambar ini dijelaskan proses pembibitan kelapa hijau. Di sini sudah teratur pembibitannya sehingga kalau kita pandang enak dipandang karena sudah rapi, tertata rapi. Oke, next, setelah proses pembibitan kelapanya, sekarang udah tumbuh menjadi tunas kelapa yang bisa langsung ditanam pada media tanam kelapa. Nah, gambar yang tertera di video ini merupakan kelapa yang masih muda dan sebentar lagi akan siap dipanen untuk dijadikan olahan minyak. Dan ini juga termasuk juga, oke teman-teman, selanjutnya ini kelapa yang sepertinya yang tertera di gambar dan video ini kelapa kita bisa ambil sebagiannya yang bisa diolah menjadi minyak kelapa, yaitu kelapa yang sudah tua. Dan juga mungkin di gambar ini tertera semua gambar kelapanya, tapi nggak semua kelapa diambil ya teman-teman. Kita harus memilih kelapa yang tua dan kelapa yang muda, dan di sini kita memakai kelapa yang tua. Oke, ini adalah gambar kelapa setelah pasca panen. Sepertinya ini semua kelapa yang sudah tua-tua ya teman-teman, agar bisa menghasilkan santan yang bagus untuk dijadikan minyak kelapa. Nah, ini juga termasuk kelapa. Jika teman-teman melihat kelapa yang berbentuk begini, teman-teman bisa memakainya untuk menjadikan olahan minyak kelapa. Nah, inilah gambaran kelapa hijau tadi setelah dikupas dari kulitnya tadi. Terlihat jelas ya teman-teman di video kali ini bahwa kelapa ini sudah tua dan siap untuk dijadikan olahan atau menjadi minyak kelapa. Oke, di sini kita akan membuat minyak kelapa murni. Yang pertama, kita sudah menyiapkan kelapanya yang sudah tua dan sudah diparut, dan juga kita menyiapkan air atau bisa air galon, air yang sudah dimasak, dan juga kita menambahkan air pada kelapa yang sudah diparut tadi secukupnya saja ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Jangan juga berlebihan karena nggak bagus untuk dijadikan minyak kelapa nanti. Dan juga kita memeras agar keluar santannya. Memerasnya sekuat tenaga. Oke, kita melakukan hal yang sama pada kelapa-kelapa yang lain, hasil dari parutan tadi ya teman-teman. Setelah siap diperas, kini kita menyaringnya dengan saringan agar terpisahkan dari ampas kelapa dan air kelapa. Oke, setelah kita siap menyaringnya, kita sekarang memasukkan ke dalam toples besar, kemudian kita diamkan selama berapa jam, yaitu 8-15 jam. Dan kita tutup dengan tutup toples agar tidak kotor. Oke, kita diamkan selama 8-15 jam. Kita tunggu agar airnya terpisahkan dengan santannya. Nah, di sini udah terpisah, udah nampak pada gambar atau video yang tertera yang telah saya buat. Oke, kita mengambil santan yang kental secara perlahan.
kita pisahkan dari air tadi. Di sini teman-teman jelas nampak mana air dan santan yang kental ya. Berikutnya, saring sisa santan yang kental dari air. Sebetulnya jika membuat minyak kelapa lebih banyak lagi agar tidak memerlukan air, kita membutuhkan kelapa tua yang sangat banyak yang sudah diparut agar tidak membutuhkan terlalu banyak air dan tidak merepotkan. Dan juga langsung saja masak dengan api yang sedang santan kelapa tadi, serta kita mengaduknya terus-menerus agar tidak lengket atau gosong pada kuali. Memang teman-teman, ini dalam membuat minyak kelapa ini memang merupakan hal yang tidak mudah. Jelas nampak di sini jika santan kelapa tadi sudah mulai menjadi minyak. Kita mengaduk secara terus-menerus, jangan berhenti, karena nanti akan lengket pada kuali dan bisa menyebabkan gosong sehingga minyaknya menjadi pahit dan tidak enak untuk dikonsumsi. Sebenarnya teman-teman, ini sering saya lihat karena dari kecil ini sering dibuat oleh ayah dan ibu saya, jadi saya sedikit sudah tahu cara pembuatannya. Wah, semakin jelas ya teman-teman jika minyaknya sudah mulai banyak. Dan bila sudah berwarna kuning, kita mengangkat tempat minyak tadi yang digoreng. Kita menyaring ampasnya, kemudian kita mendinginkan minyak kelapa tadi. Tapi ini teman-teman, kita jangan menaruh minyak kelapanya ke tempat yang terbuat dari karet. Kita harus menaruhnya ke tempat yang tidak mudah untuk lepuh. Oke. Ini minyaknya yang tadi. Langsung saja kita masukkan ke dalam botol. Keunggulan minyak kelapa ini adalah bisa bertahan selama 2 tahun.